Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya? Berapa banyak pagi ini Bapak Ibu yang sungguh-sungguh berbahagia. Yang lagi susah, nggak berbahagia jangan angkat tangan. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kita berbahagia pagi ini? Ayo, tanya kanan kiri, kenapa kamu berbahagia? Ya? Kita berbahagia pagi ini Bapak Ibu dengan baik karena Yesus sangat-sangat mengasihi kita. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Jadi pastikan pagi ini Bapak Ibu setiap kita yakin bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita. Hidup kita berharga, hidup kita bernilai, hidup kita berarti bukan karena harta kita, bukan karena rumah kita, uang kita, apa yang kita punya, apa yang kita capai, tapi karena Yesus sangat mengasihi kita. Amin. Nah pagi ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Yuk kita lihat tema kita pagi ini, aku mengasihi engkau Yesus. Katakan bersama-sama 2, 3. Lebih keras 2, 3. Aku mengasihi engkau Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu yang kita perlu jawab dengan jujur. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Ada banyak orang percaya, anak Tuhan, orang Kristen mengatakan dirinya mengasihi Yesus, mencintai Yesus, tapi dengan baik, perbuatannya, sikapnya, perkataannya, tingkah lakunya tidak membuktikan bahwa dia sungguh mengasihi Yesus. Jadi pagi ini Bapak Ibu, mari kita mau cek and recheck hati kita, hidup kita, apakah benar-benar kita mengasihi Yesus. Yesus terlebih dulu mengasihi kita. Katakan amin. 2000 tahun yang lalu dia sudah buktikan. Dia mati buat kita semua. Pastikan Bapak Ibu tanggal 18 April hari Jumat. Itu adalah Jumat Agung. Kita semua bisa datang beribadah. Setuju? Dan hari Minggunya kita akan merayakan Paskah. Sebuah kepastian kemenangan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Itu bukti bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Nah pertanyaannya pagi ini, apakah kita benar mengasihi Yesus? Tolong diklik ayatnya. Yohanes 21 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Yuk semua kita baca sama-sama. 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu dengar dengan baik. Konteks ini adalah peristiwa di mana Yesus sudah mengalahkan yang namanya maut, yang namanya kematian. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia datang berjumpa dengan Yesus. Berjumpa dengan Simon Petrus. Apa yang dikatakan Yesus kepada Simon Petrus? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaannya Bapak Ibu, berapa kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus dengan sebuah pertanyaan yang sama? 1 kali? 3 kali? Andai kata pasangan kita, istri kita, suami kita bertanya kepada kita dengan sebuah pertanyaan yang sama sampai 3 kali pertanyaannya. Kita senang atau kita marah? Halo? Ada orang di sini? Ada? Senang atau marah? Pasti kita marah. Kita akan bilang begini kepada pasangan kita, kamu gak tahu, saya udah jawab. Bahwa aku udah benar-benar mencintaimu, mengasihimu, makanya aku nikahkan kamu.
Nah, pertanyaan yang sama Bapak Ibu, Yesus katakan kepada Simon Petrus. Kenapa sampai 3 kali? Karena peristiwa di mana Simon Petrus yang pernah berkata, sekalipun semua orang meninggalkan kamu, tapi aku Simon Petrus sekali-kali tidak tergoncangkan. Ternyata Bapak Ibu, Simon Petrus mengkhianati, Simon Petrus menyangkal. Bahkan ketika dia melihat Yesus sedang diadili, dia dicoel, ditanya, bukankah kamu tahu sama dia? Simon berkata, aku gak kenal siapa dia. Terjemahan bahasa aslinya berkata, Simon bukan hanya tidak mengenal, tapi Simon Petrus berkata, aku mengutuki diriku, aku tidak pernah mengenal siapa dia. Pertanyaan ini kita perlu jawab dengan jujur Bapak Ibu. Jangan sampai gara-gara perut, Bapak Ibu tahu perut? Kebutuhan hidup. Kita jual Yesus seperti Yudas Iskariot. Jangan sampai karena jabatan, pangkat kedudukan, karena harta, kekayaan, nikmatnya dunia. Kita jual Yesus. Kita hianati Yesus. Kita berkata, Yesus aku cinta padamu. Yesus aku cinta kepadamu. Yesus aku cinta kepadamu. Tapi perbuatan kita, tingkah laku kita, gaya hidup kita, perkataan kita tidak menunjukkan, tidak membuktikan bahwa kita sungguh mencintai, mengasihi Yesus. Pagi ini Bapak Ibu, mari kita mau cek and recheck setiap hati kita. Kita tidak sedang menghakimi siapapun, katakan pagi ini, amin. Amin. Bilang sama kanan kiri, firman ini buat saya. Nah, ayo kasih tahu kanan kiri bilang, ayo coba kanan kiri bilang. Firman ini buat saya. Yuk kita lihat lanjutnya. Ini bukti bahwa kita benar-benar mencintai Yesus. Injil Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Katakan 2, 3, segala perintah. Bapak Ibu tahu apa arti segala? Halo? Semua. Segala artinya apa? Segala. Amin. Yang ngerti tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ini belum segalanya. 2, 3. Bilang sama kanan kiri, saya suka tuh gaya kamu. Bukti kita mencintai, mengasihi Yesus, kita menuruti segala perintah firman Tuhan. Bapak Ibu mesti dengar dengan baik, ingat dengan baik. Bahwa firman itu adalah perintah. Katakan 2, 3, perintah firman Tuhan itu adalah perintah. Firman Tuhan itu bukanlah pengumuman. Diumumkan kepada seluruh jemaat GUP Harvest Madiun untuk taat kepada firman Tuhan. Diumumkan supaya jemaat GUP Harvest Madiun kalau kebaktian datangnya jangan terlambat. Firman Tuhan bukan pengumuman. Firman Tuhan bukan himbauan. Firman Tuhan itu adalah perintah. Artinya kalau kita melanggar firman Tuhan ada sanksinya, ada konsekuensinya. Nah pagi ini Bapak Ibu kita mau cek and recheck setiap hati kita. Benarkah, sungguhkah kita yang berkata mengasihi Tuhan? Kita sudah benar-benar menjadi anak Tuhan yang taat kepada segala perintah Tuhan. Mungkin pagi ini Bapak Ibu berkata, perintah yang mana Pak Perintah Bambang? Karena sangat banyak. Pagi ini enggak banyak-banyak Bapak Ibu. Ada 3 perintah yang harus kita taati. Kita lihat poin yang pertama. Bukti kita mengasihi Yesus, pertama kita hidupnya taat. Katakan 2, 3, taat. Apa itu taat? Melakukan dengan segera apa yang diperintahkan
dengan sukacita. Yuk sama-sama 2, 3. Taat artinya melakukan dengan segera apa yang diperintahkan dengan sukacita. Segera tapi sukacita. Amin. Kalau segera tapi ngegrendel, ngedumel, itu enggak taat. Sukacita tapi enggak segera, itu enggak taat. Perintah yang harus kita kerjakan dengan segera, dengan sukacita. Kita lihat ayatnya. Tolong diklik. Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Katakan 2, 3. Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat siang dan malam. Pertanyaannya di sini. Siapa yang baca firman Tuhan setiap hari? Jangan setengah tiang kematian, goyang-goyang tangannya. Baca firman Tuhan setiap hari. Ayo, 1, 2, 3, oke. Yang baca firmannya bolong-bolong. Kalau lagi on, connect baca firman. Tapi kalau lagi on, enggak baca, angkat tangan. Enggak ada. Jadi yang angkat tangan baca apa? Tuhan ampuni mereka. Bapak Ibu, pertanyaannya kenapa kita diperintahkan baca firman? Karena firman Tuhan itu adalah pelita, suluh terang bagi hidup kita. Bisa bilang amin? Bapak Ibu, pagi ini saya tidak sedang bernubuat. Dan saya juga tidak sedang menakut-nakuti setiap kita. Dengan baik Bapak Ibu. Keadaan bangsa kita Indonesia, saya mau katakan jujur pagi ini. Tidak sedang baik-baik saja. Saya hampir setiap tahun datang ke Madiun. Di jalan apa namanya saya lupa. Ya saya sebut aja lah restorannya. Atau nggak enak lah disebut ya, nggak etis. Restoran yang besar. Yang pertama kali saya datang ke Madiun. Diajak ke sana, tempatnya besar, bagus, cukup mewah. Bahkan saya tahu banyak pejabat datang ke sana. Saya terkejut waktu saya lewat situ. Sudah tutup. Bukan hanya 1, bukan hanya 2, lebih dari itu. Artinya begini Bapak Ibu. Goncangan demi goncangan akan terjadi. Halo? Bahkan firman Tuhan Ibrani mengatakan bahwa Tuhan akan menggoncangkan semuanya. Supaya apa? Tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Siapa yang gak tergoncangkan? Orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Yesus. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah kita. Anak Tuhan, orang Kristen yang mencintai Yesus adalah dia yang memikirkan, membaca firman, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kalau kita pelajari dalam Lukas pasal 8 ayat 4, ada perumpamaan. Yang pertama, benih itu jatuh di mana Bapak Ibu? Di pinggir jalan. Datang ke gereja hanya dengar, katakan dengar. Masuk kuping kanan, keluar. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masih bagus. Artinya masih ada di otak, lewat-lewat dikit. Masalahnya Bapak Ibu dengar firman Tuhan, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Bilang kanan kiri, saya kenal orang itu. Bilang kanan kiri, dia duduk di sebelah saya. Benih itu jatuh di pinggir jalan. Dia datang ke gereja hanya dengar, nggak bikin apa-apa. Yang kedua, jatuh di mana? Ayo, dijawab. Di tanah yang berbatu, batu ke gereja, dengar firman, dia mulai terima. Katakan terima.
Praktek nggak? Lakukan nggak? Enggak. Banyak nggak? Banyak. Dia jemaat yang setia ke gereja. Dia beribadah, datang pun nggak terlambat. Dia dengar firman, dia terima. Bahkan dia catat khotbahnya pendeta, bahkan dia videoin. Sorry nggak menyinggung Bapak Ibu. Tapi nggak pernah praktik firman. Yang ketiga, benih itu jatuh di mana? Di semak berduri, semak belukar. Dia dengar firman, datang ke gereja. Dia dengar, dia terima. Tapi dengar dengan baik. Waktu dia mau praktek, waktu dia melakukan pertanyaannya, berhasil? Gagal. Berapa banyak anak Tuhan mengalami hal yang ketiga ini? Dia dengar firman, dia terima firman, waktu dia praktek dia gagal. Karena apa? Dunia menghimpit dia. Bilang begini, kalau jujur nggak akan kaya. Bisnis sekarang harus tipu-tipu dikit, nggak apa-apa. Yang penting setiap bulan kasih perpuluhan, yang penting kasih persembahan. Hati-hati loh Bapak Ibu. Tapi yang keempat Bapak Ibu, benih itu jatuh di tanah yang subur. Katakan tanah yang subur. Pertanyaannya Bapak Ibu, di mana tanah yang subur? Ada yang tahu? Jemaat mentok hanya sampai poin ketiga. Kalau dia pemimpin gereja, dia pelayan Tuhan. Dia dengar firman, dia terima. Dia dengar, dia terima. Tapi waktu dia mau prakteknya, selalu dunia menantang. Orang Kristen, orang percaya anak Tuhan, yang mengasihi Yesus, dia tidak kompromi dengan dosa, katakan amin. Dia taat kepada firman Allah, dia taat kepada perintah Allah. Siapa yang gak tergoncangkan? Orang percaya anak Tuhan yang hidup dalam firman. Benih itu jatuh di tanah yang subur. Di mana tanah yang subur? Saudara, ketika saya pelajari, ternyata saudara, tanah yang subur bicara mengenai alam bawah sadar. Katakan 2, 3, alam bawah sadar. Hidup kita dikontrol, dipengaruhi 80% oleh alam bawah sadar. Hanya 20% alam sadar. Makanya ketika kita dengar firman, begitu enjoynya, begitu sukacitanya, begitu diberkati. Tapi ketika kita mau praktek firman, selalu gagal. Jujur Bapak Ibu, lampu kuning apa artinya? Siap-siap untuk tancap gas. Bro, kuning. Ya, bersyukur di Madiun gak rame seperti Jakarta. Kuning itu siap-siap untuk berhenti. Ada satu anak muda naik motor. Lampu merah diterabas. Iya kan? Diterabas. Di depan ada polisi, dia gak tahu. Treat. Polisi bilang, kamu tahu kamu salah. Tahu Pak. Kenapa kamu melanggar? Maaf Pak, aku nggak tahu kalau di depan ini ada Bapak. Nah ini yang ketawa-ketawa ini punya pengalaman saudara. Yang diam-diam itu pelaku utamanya. Orang Kristen yang cinta Yesus, ia mengasihi Tuhan. Dia pasti hidup dalam kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Bukan takut polisi, tapi takut akan Tuhan. Saudara, kalau firman itu nggak nyampe ke alam bawah sadar, firman itu nggak berkuasa mengontrol, mengendalikan, menguasai hidup kita. Halo? Kita menjadi Kristen yang jatuh bangun kompromi dengan dosa, bermain dengan dosa. Dan kita akan capek Bapak Ibu. Makanya penting Bapak Ibu dengar firman Tuhan. Izinkan firman itu sampai ke alam bawah sadar. Karena 80% alam bawah sadar kita mengontrol hidup kita. Yang kedua kebenarannya, 80% alam bawah sadar kecenderungannya adalah merusak,
menghancurkan hidup kita. Makanya Paulus bilang begini saudara. Apa yang aku ingin perbuat yang baik, malah yang jahat yang aku lakukan. Setuju Bapak Ibu? Ingat ayatnya. Dia berjuang mau lebih baik, tapi yang jahat kenapa? Alam bawah sadar itu mengontrol, mempengaruhi hidup kita. Izinkan firman itu Bapak Ibu sampai benar-benar merubah hidup kita. Apa? Lewat alam bawah sadar. Katakan 2-3, alam bawah sadar. Yuk angkat tangannya tinggi-tinggi. Ayo semua, yuk. Goyang-goyang begini Bapak Ibu. Bilang begini, sadar, sadar. Amin. Kalau nggak sadar kencengan dikit. Di op 6 Bapak Ibu. Kalau firman itu kita baca, kita pikirkan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku tinggalkan. Bagaimana kita praktek firman? Bagaimana kita lakukan firman? Kalau firman itu kita nggak pernah baca, kita nggak pernah pikirkan, kita nggak pernah renungkan. Firman itu harus sampai ke alam bawah sadar, sehingga kita sadar kita perlu berubah, bertobat, hidup benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meritual kita. Poin yang pertama, bukti kita mengasihi Tuhan, kita taat. Dalam apa? Baca firman Tuhan. Lihat poin selanjutnya. Klik. No, sebelumnya. Nih. Saya ingatkan Bapak Ibu. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Katakan amin. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Siapa yang meremehkan firman Tuhan? Siapa dia? Orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan, majelis, diaken, pemimpin gereja, aktivis gereja. Hanya aktif tapi tidak pernah membaca firman, tidak pernah hidup dalam firman. Dia adalah orang-orang yang meremehkan firman Allah. Dia tahu kebenaran tapi tidak hidup dalam kebenaran. Pagi ini Bapak Ibu, saya tidak menghakimi siapapun kita. Tapi saya mengasihi Bapak Ibu Saudara. Bisa bilang amin? Saya mengingatkan kita semua. Kalau kita mengatakan kita mencintai Yesus, kita mengasihi Yesus, berarti kita baca firman. Kita izinkan firman itu menguasai hati kita. Amin? Yuk sama-sama 2-3 angkat tangannya. Mengizinkan firman menguasai hati saya. Mengizinkan firman menguasai pikiran saya. Mengizinkan firman menguasai hidup saya. Amin. Ya. Lewat apa? Komitmen baca firman setiap hari. 2-3. Komitmen baca firman setiap hari. Kalau kita nggak baca firman, nggak bisa kita pikirkan, kita nggak bisa renungkan. Lihat orang yang lagi jatuh cinta, yang lagi falling in love. Mau makan, ingat kamu, betul? Mau tidur, ingat kamu, betul? Lagi mandi, ingat kamu, betul? Lihat kerbau, ingat. Orang kalau jatuh cinta itu begitu. Jatuh cinta. Semiliar rasanya. Dulu 1 juta, sekarang 1 juta gak ada artinya. Semiliar berbunga-bunga. Kalau kita cinta Yesus, hidup kita pasti berbeda. Katakan amin. Amin. Kita baca firman. Kita harus laparkan firman. Karena apa? Firman itu adalah Yesus sendiri. Orang kalau cinta, selalu kepengennya berdua. Setuju? Betul? Nggak ketemu sehari pusing. Tapi saya bingung suami istri yang bilang cinta. Makin ketemu, darah tinggi. Nggak ada orang di sini kayaknya ya. Dulu belum menikah, tensi normal. Tapi setelah menikah, tensinya berubah jadi tinggi. Pertanyaannya, apa itu cinta? Kalau cinta selalu mau bersama-sama, selalu mau dekat, tepuk tangan yang mengerti buat Allah kita. Kalau tepuk tangan harus serius, 2, 3. Belajar Bapak Ibu dengar firman Tuhan, gak perlu dikomando. Tepuk tangan, baru tepuk tangan, kalau gak bengong.
Kenapa? Beban berat Pak. Utang besok jatuh tempo. Pak pendeta khotbah enak. Hidup dalam firman. Baca firman. Yuk pagi ini. Ambil komitmen. Oke, poin kedua. Ya, karena waktunya Bapak Ibu. Bukti yang kedua kita mengasihi Yesus. Hidup benci dengan dosa. Katakan 2, 3. Hidup benci dosa. Klik. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah pertama apa? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia membunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Ada kejahatan, ada dosa. Kejahatan dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Kejahatan dan dosa membuat kita tidak bisa intim dengan Tuhan. Apa itu kejahatan? Kejahatan itu bicara hati kita yang penuh kejahatan. Jadi kalau bicara kejahatan itu bicara hati kita yang tidak beres. Dosa bicara apa? Hasil dari kejahatan hati kita yang jahat, maka kita bertindak. Dampaknya akibatnya apa? Dosa. Kita berontak sama Tuhan. Jadi kalau hati kita, pikiran kita, hidup kita dikontrol, dikuasai, dikendalikan oleh firman Tuhan. Pertanyaannya, hati kita jahat nggak? Halo? Pasti hati kita jadi baik. Setuju? Amin. Hari apa saya lupa saudara. Memang beberapa hari ini saya lihat Madiun lumayan cukup macet Bapak Ibu. Karena saya sudah tahu banyak jalan tikus, jadi saya mengerti. Ya, tapi saya nggak tahu nama jalannya, tapi saya tahu jalannya. Ya, dari alun-alun sana, yang Pahlawan, saya muter masuk gang kecil. Ya tuh. Nah saya bilang sama istri sama anak, ini pasti yang masuk gang ini orang Madiun. Kalau nggak orang yang tahu jalan Madiun, kalau nggak tahu. Tapi ngantri, tapi lumayan dibandingkan yang lain itu crowded. Hujan cukup besar. Ya ngantri, dan kalau ke kiri ini ke pom bensin, ke lampu merah. Yang mau ke arah itu apa namanya, jalan goreng-goreng, Hayamuruk. Ya saya mau ke Bali, tahu Bali? Bantaran Kali. Ya, saya sudah hafal Bapak Ibu. Nah, ada 5 mobil, saya terakhir mobilnya kelima. Saya masuk, saya nikung. Ya, cukup gelap dan hujan cukup besar dan tidak ada yang jagain. Waktu saya masuk nikung, tiba-tiba saudara, itu mobil saya tahu itu pasti mobil nggak sengaja mau nabrak mobil saya. Prak! Ditabrak mobil saya, kaget saya. Saya buka jendela, bukan saya marah. Saya buka jendela, saya pikir kalau dia berhenti saya turun. Saya mau minta maaf. Kalau memang rusak, saya ganti meskipun dia yang nabrak. Karena saya lihat dia jalan, ya sudah saya jalan. Sampai rumah misi saya lihat, oh hanya baret saja. Tetap hati kita bersukacita. Bisa bilang amin? Kenapa? Hati kita, pikiran kita, hidup kita dikontrol, dikendalikan, dikuasai oleh firman. Amin. Kalau dulu Bapak Ibu urusannya panjang. Lu kabur, gua uber. Dulu hatinya, pikirannya, hidupnya, ia menguasai, ia mengendalikan bukan Yesus, bukan firman, tapi hidupnya. Tapi sekarang karena kita mengasihi Yesus, berarti kita taat pada firman. Amin. Hati kita, pikiran kita dikendalikan, dikontrol, dikuasai oleh firman. Makanya penting baca firman. Katakan 2, 3, pentingnya baca firman. Renungkan firman, baca firman supaya apa? Kejahatan tidak ada di hati kita. Perbuatan kita adalah perbuatan firman. Sesuai dengan firman Allah. Yuk tolong diklik lagi. Yuk semua baca, 2, 3. Semakin cinta Yesus semakin benci. Setuju? Amin. Amin. Seberapa dalam kita cinta dengan Yesus, sedalam itulah kita benci dengan yang namanya dosa. Kalau kita bilang kita cinta Yesus, tapi kita bermain dengan dosa, kompromi dengan dosa.
Ada yang bilang begini, Pak Pendeta sih enak hidupnya, dunianya dunia sorga. Kata siapa? Setiap kita punya peluang, kesempatan untuk kompromi hidup dalam dosa. Bapak Ibu setuju? Apalagi saya di kota Jakarta. Orang minta saya berkati nikahkan. Mereka tinggal bilang kok, Pak Pendeta Bambang, tulis cek, butuh berapa? Yang penting kami diberkati. Bapak Ibu tahu, saya lagi jalan pagi olahraga. Ya, selama di Madiun tiap hari saya berjalan 8-9 kilo. Sengaja nggak naik mobil, jalan kaki. Kenapa? Sadar diri, saya butuh sehat. Katakan amin. Amin. Makan enak, tapi nggak pernah olahraga. Susah, saudara. Kalau udah sakit, Yesus sembuhkan saya. Yesus bilang apa? Hidupmu nggak bijaksana. Saudara, jadi penting sekali kita menyadari hidup kita ini, ya. Jangan mengizinkan dosa menguasai hidup kita. Kalau kita bilang cinta Yesus, hidup kita harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi sudah tahu ketika saya jalan pagi, itu waktunya saya menyembah Tuhan. Badan sehat, rohani sehat, katakan amin. Amin. Dua-dua sehat. Nah jadi waktu saya jalan pagi saudara, tiba-tiba ada seorang ibu bilang begini sama saya. Dia panggil kok, ya buat saya gak apa-apa lah. Panggil engkau, panggil mas, om, Pak Pendeta, yang penting jangan tante aja gak boleh saudara. Kok, dia bilang, saya berhenti. Iya Ci, saya bilang. Engkau pendeta ya? Ngomongnya sengak. Kenapa? Saya nggak bilang iya, kenapa? Bisa nggak kami diberkati? Saya jawab, nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Ya nggak bisa. Nanti jemaat gereja mana? Disebutin gereja itu. Saya bilang minta mereka berkati. Nggak mau ah, kenapa? Kelamaan. Ini mau buru-buru kawin, mau buru-buru menikah. Sama engkau berapa lama? Setahun. Hah? Lebih lama? Iya. Bapak Ibu, kalau pagi itu saya bilang begini. Mau sama saya? Iya. Berani bayar sekian juta. Nego. Bisa gak? Gak ada orang. Bisa gak? Bisa. Kejahatan, dosa di mana-mana bisa. Apalagi maaf, bukan ngomong sombong, Pendeta Bambang Irawan yang ganteng gak ada ujungnya. Haleluya. Di Jakarta saya dikenal orang saudara. Ada banyak kesempatan peluang, tapi apapun terjadi saya tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Beri kemuliaan buat Allah kita. Jangan karena kebutuhan, karena harta, karena kekayaan, karena apapun kita jual Yesus. Maka yang penting, izinkan firman kita baca tiap hari. Itu bukti kita mengasihi Yesus. Yang kedua, bukti kita mengasihi Yesus, kita tidak izinkan dosa merusak hidup kita. Katakan amin. Poin yang ketiga, yang terakhir saudara. Bukti kita mengasihi yang ketiga, gembalakanlah dombaku. Yuk lihat ayatnya saudara. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Semua baca 23. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pertanyaannya, kata kunci ayat ini apa? Pergi. Apalagi? Baptis, murid, ajarlah, menyertai. Yuk, yang setuju kata pergi. Kata murid, kata baptis, kata ajarlah, aku menyertai. Nggak ada orang di sini om. Banyak gereja salah menafsirkan ayat ini. Gereja gagal fokus. Yang ditekan gereja adalah kata baptis. Dari mana saya tahu? Buktinya begini. Mumpung dia mau dibaptis, ayo cepat kita baptis. Nanti berubah pikiran.
pikiran. Bapak Ibu dengar dengan baik pagi hari ini. Baptisan tidak pernah menyelamatkan, katakan amin. Yang menyelamatkan saya dan saudara namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. 2, 3, Yesus Kristus Tuhan. Baptisan tidak pernah menyelamatkan. Karena banyak orang setelah dibaptis hidupnya nggak jadi baik. Halo? Hidupnya bikin malu Tuhan. Nipu orang, berbuat jahat, ngomongin orang. Kata kunci ayat di sini adalah kata murid. Katakan 2, 3, murid. Pergi itu untuk apa? Menjadikan murid. Baptis itu meneguhkan dia adalah murid Kristus. Ajarlah itu kata kerja yang menjadikan dia murid. Kata aku menyertai itu bonus yang Tuhan berikan untuk murid-murid Kristus. Amin. Yuk kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya. Kata murid, tolong diklik. Ini poin terakhir. Ada 3 kata murid dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah pupil, bukan pupil. Pupil itu bicara murid TK sampai SD. Yang kedua ada student, SMP sampai mahasiswa. Kalau kita Indonesia, bicara murid itu TK sampai SMU, kelas 12. Betul Bapak Ibu? Kuliah itu namanya mahasiswa. Tapi ada kata ketiga, itu adalah kata disciple. Kata pergi jadikan murid itu tidak menggunakan kata pupil atau kata student, tapi menggunakan kata disciple. Apa artinya disciple? Murid yang melakukan apanya yang gurunya lakukan. Katakan 2, 3, murid yang melakukan apa yang gurunya lakukan. Pupil belum tentu melakukan apa yang guru lakukan. Student belum tentu melakukan apa yang gurunya lakukan. Tapi disciple, murid yang melakukan apa yang gurunya lakukan. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita punya namanya GR. GR atau JR? GR. Ya, terjemahannya masing-masing. JR bolehlah. Asal jangan GR, itu beda lagi. Bapak Ibu masih ingat khotbah Bapak Gembala kita di awal tahun? Ayo, berapa visinya? Ayo. Hawa. Yang jelas dong Bapak Ibu, ini. Lagi doa. Yang sini. Berapa? Dengar aku. 2, 4, 1. Duanya apa? Satu orang bawa 1 jiwa. Sekarang sudah bulan April. Tanya kanan kiri. Udah ada 1 jiwa? Yang kedua, berapa? JR? Berapa? 3. Sekarang udah berapa? Coba saya mau lihat di sini. Yang pemimpin JR, angkat tangan. Yang tinggi. Oke, terima kasih. Yang anggota, member JR. Yang angkat tangan member siapa? Bapak Ibu dengar dengan baik. Ini statement saya. Hanya murid yang bisa melahirkan murid. Katakan 2, 3. Hanya murid yang bisa melahirkan murid. Kenapa begitu banyak orang Kristen tidak bisa menggembalakan jemaat Tuhan? Makanya saudara, sampai Yesus bertanya 3 kali kepada Simon Petrus dengan pertanyaan yang sama.
Sampai akhir berkata, kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Kita nggak pernah bisa Bapak Ibu menjadi murid yang mereka murid kalau kita nggak dimuridkan. Lewat JR saudara. JR kita bisa dimuridkan, katakan amin. Amin. Pastikan Bapak Ibu jangan pulang tinggal ke tempat ini sebelum cari tadi yang angkat tangan tuh ketua-ketua JR-nya saudara. Bilang begini, saya mau daftar, saya mau ikut. Yang saya tahu Senin besok di tempatnya Pak Agus. Jam 7 malam. Di tempat lainnya saya nggak tahu saudara. Kenapa saudara? Lewat jemaat rumah kita dimuridkan. Katakan 2, 3, lewat jemaat rumah kita dimuridkan. Tepuk tangan yang setuju. Bapak Ibu, karena waktu Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar mengatakan mencintai, mengasihi Yesus. Yang pertama kita taat baca firman. Katakan 2, 3. Taat baca firman setiap hari. Kita nggak mungkin bisa jalan hidup setiap hari dengan kekuatan kita tanpa firman Tuhan. Setuju? Yang kedua, taat kita. Benahi hidup kita yang jatuh bangun dengan dosa, bermain dengan dosa, kompromi dengan dosa. Makanya hati kita, pikiran kita, hidup kita harus dikuasai, dikendalikan oleh firman sampai ke alam bawah sadar. Yang ketiga, yang terakhir, bukti kita murid Yesus. Bukti kita mengasihi Yesus. Kita menggembalakan domba-domba Yesus. Bagaimana kita bisa menggembalakan domba-domba Yesus kalau kita aja nggak digembalakan? Kalau kita aja belum jadi murid. Mari Bapak Ibu tahun ini. Jangan lewatkan akhir tahun ini 2025. Sebelum Anda bergabung dalam jemaat gereja rumah. Amin. Jemaat rumah itu visi gereja kita tahun ini saudara. Setiap anggota member jemaat rumah yang ada pastikan dia akan menjadi pemimpin, menjadi gembala jemaat rumah. Saya percaya dalam waktu yang singkat, gereja kita ibadahnya bukan 3 kali, minimal 6 kali ibadah. Balkon dipenuhi dengan jiwa-jiwa, berikan kemuliaan buat Allah kita. Kalau kita mengasihi Yesus, kita punya hati untuk jiwa-jiwa. Yuk pagi ini Bapak Ibu datang pada Tuhan. Pemusik boleh ke depan? Kita menghampiri Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus. Yuk berdiri semua datang sama Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Ada bagiku. Katakan dengan segenap hatimu, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah.